Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Yulidia Putri, CGP Angkatan 9 dari SD Banyuorek. Baik, pada kesempatan saat ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Saya sudah ditemani dengan Ibu Lucy, salah satu guru dari SD Bringo yang merupakan guru kelas 3. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Bu. Baik, bagaimana kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita sedang merencanakan untuk melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi nih Bu Lucy. Baik. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan informasi tentang tujuan kita melaksanakan percakapan praobservasi ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal supaya nanti sebelum melaksanakan pembelajaran Ibu sudah lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik gitu. Baik, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, di antaranya yang pertama Bu Lucy, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Baik, tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan saya laksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya susun ada dua itu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan perubahan cuaca dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang manfaat cuaca dalam kehidupan manusia dengan tepat, seperti itu. Jadi nanti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Lucy ya. Ya. Baik, selanjutnya apa area pengembangan yang ingin kita observasi nanti Bu? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan ada dua itu. Yang pertama ya tentang pengetahuan dan yang kedua tentang keterampilan. Nah, dalam pengetahuan itu saya mengharapkan nanti di akhir pembelajaran siswa akan mendapatkan informasi atau ilmu tentang perubahan cuaca dengan kaitannya dalam kegiatan manusia sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya nanti diharapkan siswa itu dapat melaksanakan diskusi dengan temannya, kemudian di akhirnya nanti dapat mempresentasikan hasil dari diskusi mereka dengan baik tentang perubahan cuaca itu tadi, hubungannya dengan manfaat dan kehidupan manusia. Baik, Bu Lucy. Jadi nanti area pengembangan yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya. Selanjutnya Bu Lucy, bagaimana nanti rancangan pembelajarannya, baik itu dari mulai strateginya, modelnya maupun dari metode yang akan digunakan? Untuk strateginya kita mengambil strategi student active learning seperti itu ya Ibu. Kemudian untuk modelnya kita mengambil model problem based learning, di mana nanti siswa akan diberikan LKPD yang di dalamnya terdapat sebuah permasalahan yang kemudian nanti siswa itu akan diminta untuk mendiskusikan bersama kelompoknya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian untuk metodenya nanti ada diskusi kelompok, ada penugasan, dan kemudian ada tanya jawab. Seperti itu Ibu. Baik, saya ulangi ya Bu Lucy. Untuk strateginya nanti menggunakan student active learning, untuk modelnya menggunakan problem based learning, kemudian untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Baik, selanjutnya Bu Lucy, media pembelajaran yang akan digunakan nanti apa saja, mungkin bisa disebutkan? Baik, untuk media pembelajaran yang telah saya siapkan yaitu ada LKPD, kemudian video PowerPoint, dan kemudian yang terakhir itu ada game workflow. Jadi ada LKPD, PowerPoint, dan yang terakhir adalah game workflow ya Bu Lucy. Ini pertanyaan terakhir Bu Lucy. Kapan rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan supaya nanti saya bisa ikut bergabung di kelasnya Bu Lucy? Baik, insya Allah kegiatan yang akan kami laksanakan ini saya agendakan atau saya jadwalkan pada tanggal 6 Februari, tepatnya pada hari Selasa, jam pertama yaitu jam 7 sampai jam 8 lebih 10.
Jadi nanti saya ikut ke kelasnya Bu Lucy hari Selasa 6 Februari 2024 jam pertama jam 7 sampai jam 8:10 nanti saya ikut mengobservasi, mencatat dan mengamati apa saja yang terjadi ketika proses pelaksanaan rencana pembelajaran ini. Baik, mungkin itu untuk pertanyaannya Bu Lucy. Sebelumnya nanti setelah kita melakukan observasi, nanti ada kegiatan selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi. Jadi nanti kita bisa saling mengemukakan apa yang saya dapat, kemudian dari apa yang dirasakan oleh Bu Lucy di kegiatan pasca observasi. Ini itu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu di proses awal pertama ini pada percakapan pra-observasi. Terima kasih kesediaannya Bu Lucy. Mohon maaf mengganggu untuk hari ini. Tidak. Terima kasih Bu Lucy. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semangat untuk hari ini? Semangat. Semangat untuk hari ini udah? Semangat. Sudah sarapan lagi? Belum. Belum? Semangat. Bekal? Yang penting sarapan dan tidak sarapan, yang penting tetap semangat kok. Mungkin yang belum makan pagi atau sarapan tadi malam makannya banyak, jadi hindar nggak sarapan. Oh, iya enggak. Baiklah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini bertugas untuk memimpin doa? Oke, silahkan Mbak Najwa dulu berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita panjatkan doa tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini akan dengan mudah kita pelajari dan bermanfaat untuk kita semua nanti ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sudah siap, Adit? Menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi sudah menambah kecintaan kita ya pada tanah air Indonesia kita ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian melihat atau melihat di televisi atau mungkin membaca di HP mungkin tentang perakiraan cuaca? Nah, masa baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini untuk yang pertama Bu ingin bertanya, adakah di antara kalian semua yang pernah melihat atau membaca di HP boleh atau melihat di televisi tentang perakiraan cuaca? Pernah, Vincent pernah, Bulan pernah, Masa pasti pernah. Nah, perakiraan cuaca itu apa?
Hah? Perkiraan cuaca itu apa? Dengan bahasa kalian aja. Kira-kira dipakai untuk apa perkiraan cuaca itu? Mendeteksi apa? Cuaca, mendeteksi cuaca. Baik, mendeteksi cuaca yang akan terjadi besok atau nanti, gitu ya. Nah, siapa yang mendeteksi? BMKG. BMKG itu apa kaitannya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pintar berarti. Betul, perkiraan cuaca itu adalah perkiraan yang hasil perkiraan oleh BMKG tentang cuaca yang akan terjadi bisa besok, bisa nanti, gitu ya, di suatu daerah tertentu dan di waktu tertentu. Gitu. Nah, kemarin kita sudah pernah nih belajar tentang cuaca. Cuaca itu ada berapa jenisnya? Ada cuaca apa saja? Apa? Cerah, mendung, ya cerah. Nah, oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengaruh cuaca, jenis-jenis cuaca, pengaruh cuaca terhadap kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari ketika musim panas, cuaca panas, nanti kegiatan apa yang support terhadap cuaca itu, gitu ya. Baiklah. Nanti di akhir akan ada penilaian, tapi tidak hanya di akhir saja sih, nanti di tengah pembelajaran juga akan ada diskusi mengerjakan tugas, dan nanti dalam diskusi itu juga akan diuji nilai kalian aktif tidak diskusinya, nanti ada presentasinya, jadi silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya dan penuh begitu ya anak-anak. Ada yang pernah dengar dulu yang tepuk-tepuk itu sebelum kita mulai pembelajaran? Tepuk 1 biasanya begitu. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, coba kita ulang ya, biar semangat sebelum kita masuk ke materi. Nanti kita lihat video sebelumnya, biar tambah semangat ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Wih, ada belum begitu waktu, tidak apa-apa. Ya, sekarang kita mulai. Yang pertama kita mau melihat video dulu, silahkan diamati ya. Ini videonya terkait dengan cuaca dan kegiatan kita sehari-hari. Sekarang akan video, silahkan diamati dan sebagainya ya. Anda yang pernah melihat seorang presenter ya menyampaikan perkiraan cuaca yang terjadi di Indonesia. Dan lagi, televisi menayangkan acara perkiraan cuaca ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia ini memiliki 4 jenis cuaca, jadi ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Dan kita belajar lebih lanjut tentang cuaca ya. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masuk tapi dia melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan detik-detik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah di sini Benny dan Udin sedang bermain bola. Awalnya cuacanya baik dan cerah. Tiba-tiba mendengar lagi dia awan hitam menutupi matahari sampai terjadi hujan detik-detik. Keadaan cuaca yang sering berubah ya. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa panas, sore harinya cuaca terasa dingin. Angin bertiup kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas keluar rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi airan. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Keadaan cuaca itu memang berbahaya dari atas yang mengetahuinya bahwa kadang itu pagi mendung, siangnya panas, apakah paginya panas, siangnya atau sorenya mendung, bisa kembali cuacanya berubah. Nah, mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Nah, di sini ada simbol-simbol cuaca dari apa yang tidak masuk simbol ini? Ada matahari, lalu ada matahari yang tertutup awan, lalu ada awan dan lain sebagainya. Apa sih simbol dari cuaca ini? Artinya apa? Kita pelajari sama aja. Cuaca itu dapat berubah suatu waktu berkait cerah, berawan, mendung atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca kita arti. Beda dari apa? Kalau ada simbol matahari yang tertutup awan, itu berarti ada cuacanya sehari-hari. Kalau ada sebagian matahari yang tertutup awan, itu berarti simbol ini ada cuacanya adalah cerah awan. Jika tidak ada matahari yang ada awan saja, maka ada cuacanya awan. Kalau ada awan pada titik seperti ini berarti hujan. Kalau ada awan di titik air dan ada seperti ini berarti cuacanya adalah hujan serta petir. Nah, misalnya seperti ini, ada cerah, kalau ada seperti hujan, kalau ada mendung, ada cerah, ada berawan atau cerah awan. Itu arti dari simbol dari cuaca yang biasa kita lihat dari sini. Kalau seperti simbolnya mendung ya, seperti simbolnya apa ya? Ya, ini adalah cerah. Kalau seperti ini berarti hujan, dan jika ada simbol seperti ini berarti cerah, kalau seperti ini berawan. Arti cuaca selama 5 hari di tempat kalian masing-masing. Ada simbol tanda seperti ini. Misalnya ada Senin, siang adalah cuaca seperti apa kalian mengenal simbol cuacanya. Misalnya kalau cerah, simbolnya ada gambar matahari. Kalau hujan, berarti kalian mengenal simbolnya adalah awan dan titik air. Contohnya yang kita buat di sini. Misalnya hari Senin pada cerah, siang hari cerah, malam hari juga cerah seperti ini. Lalu Selasa, siang dan malamnya hujan, simbolnya seperti ini. Coba kalian amati cuaca selama 5 hari di tempat kalian masing-masing. Lalu kalian tuliskan simbolnya dengan membuat tabel seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari cuaca cerah. Cuaca cerah itu apa sih? Artinya cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari itu memancarkan sinarnya. Dan jenis cuaca cerah itu apa? Nah, kita terang awan yang terlihat hanya sedikit dan udaranya terasa panas atau terasa hangat. Ini adalah cuaca cerah. Lalu kalau cuaca berawan, jadi cuaca berawan. Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari itu tertutup oleh awan. Nah, hal ini menjadi agak gelap, awan mengembara dan udaranya sedikit terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini biasanya akan menandakan akan turunnya hujan garing. Lalu kalau seperti ini adalah cuaca hujan. Nah, cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran air itu jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Udin menonton berita perkiraan cuaca. Itu dia, nanti kita lanjutkan video. Nah, dari video yang kalian amati tadi, apa yang informasi apa yang kalian dapatkan?
Atau mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Oh, kira-kira Marsha ingin menyampaikan apa istilahnya dari video yang dilihat Marsha tadi, informasi apa yang didapat Marsha? Ya, dilihat tadi ada apa saja? Cuaca itu ada cuaca apa saja? Ya, masih ingat nggak cuaca cerah itu ciri-cirinya yang bagaimana? Ada yang tahu tadi? Oke, yo ininya diangkat dong. Ya, apa? Oke, udaranya terasa panas. Baik, ada yang lain lagi cerah tadi. Hawanya sedikit. Biasanya langit terlihat apa? Terang, ya. Terus kegiatan apa ya yang tadi bisa dilakukan ketika pas udara cerah? Yang di awal-awal tadi, si Udin tadi. Main bola. Main bola. Di mana? Ya, cocok ya berarti ketika udaranya cerah itu dipakai untuk bermain sepak bola di lapangan. Cocok nggak? Kalau misalnya tadi pas hujan kira-kira kalau Udin itu bermain sepak bola di lapangan kira-kira pas nggak? Kenapa? Nanti kehujanan. Kalau kehujanan memang kenapa Ayla? Bisa sakit ya. Kayak kemarin ya, Ayla pulang sekolah kehujanan. Dari berikutnya tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah itulah jadi ketika cuaca tertentu itu akan mempengaruhi kegiatan kita. Jadi tidak semua kegiatan itu bisa dilakukan di semua cuaca. Nah itu tadi yang ingin Bu Luci tekankan. Jadi intinya itu adalah cuaca itu akan mempengaruhi kegiatan kita. Ada hal lain yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Ya enggak? Nadine? Enggak. Sudah paham? Sudah mau orang tidak mengajar. Terus hujan. Awan, hujan, cerah hujan. Ya, yang lain sudah paham ya? Sudah paham ya yang lain ya? Nanti tes dong kan? Insya Allah baiklah. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait video ini, Bu Luci akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, tapi sebelum mengerjakan itu akan Bu Luci bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti bekerjanya dengan berkelompok. Nah, berarti nanti jawabnya berapa kalau 10 dibagi 3? Betul, ada yang 3, ada yang 4. Nanti 3, 3 dan 4. Nah, untuk apa ya namanya? Leadernya atau apa ya? Pemimpinnya, Bu Luci akan pilih 3. Jadi yang 3 itu nanti dibagi. Yang pertama yaitu Radit, yang kedua Marsha, yang ketiga Naura. Nah, jadi 3 itu harus terpisah. Radit, Marsha, dan Naura. Yang lainnya mau ditentukan Bu Luci atau bukan beda ya? Biar cepat atau mau Budi? Mana enggak? Yang ini ya. Jadi yang 3 itu nggak boleh ikut. Yang 3 udah sendiri-sendiri. Ya? Oke, untuk leadernya 3 tadi, pemimpinnya Radit, Marsha, dan Naura itu sendiri-sendiri ya. Nanti Radit kelompok 1, terus Marsha kelompok 2, dan Naura kelompok 3. Nah kemudian untuk teman-temannya nanti Bu Luci yang menentukan ya. Bu Luci yang menentukan dengan cara berhitung. Oke, nanti berhitung 1 sampai 3. Nanti kalau sudah sampai 3 ulang lagi dari 1 ya. Oke, kita mulai dari urutnya ini ya. Sampai sekian. Oke Marsha, ayo 1, 2, 3, 1, 2. Oke, berarti yang 1 ikut Radit, yang 2 ikut Marsha, yang 3 ikut Naura. Oke, silakan boleh berpindah tempat. Yang 1 sama Radit, yang 2 Marsha pindah sini, yang 3 pindah sini. Yuk, 2-nya. Ya nanti. Sekarang dulu. Ya Marsha. Ini tinggal aja tuh Pak. Tinggal tempatnya. Yuk, ini Marsha. Yuk, lanjut. Boleh, tempatnya bisa. Dibalik kursinya. Nah, dibalik kursinya nanti bisa Ini Marsha. Nah, ini sama Ayla sama Sasha. Yuk. Kita. Kalau enggak, jalan sama penyakit enggak. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, silakan dibuka bukunya. Persiapan saja. Di halaman 65. Ya, hari itu Bu Luci berikan LKPD-nya ya, 1 kelompok 6. Ya. Ya. Oke, sudah menerima semua? Baiklah, kalau sudah menerima, sudah
Oke. Untuk elemennya silakan dibaca. Untuk nama kelompoknya silakan diberi nama cuaca. Ini salah satu. Kira-kira kelompoknya Mbak Naura pengen kelompok apa? Namanya ada. Cerah. Oke, cerah. Untuk kelompoknya Mas Dinda ada kata? Berawan. Oke. Cerah. Cerah. Berawan. Iya. Oke. Nama kelompoknya sudah dapat ya. Terus kemudian silakan dituliskan nama kelompoknya. Siapa saja? Masa, Mbak Risma, Mas Dinda. Ya. Oh ya udah Bapak. Ini dari kelompoknya aja ini. Ya. Hujan. Bapak hujan lagi. Hujan. Baiklah, sudah. Nah, sekarang silakan dilihat yang di telunjuknya tadi sudah ya, yang nomor 1 menuliskan nama kelompok dan anggotanya. Sekarang yang kedua, didiskusikan 3 kegiatan manusia sesuai gambar cuaca yang telah disediakan. Nah, kita sepakati dulu ya. Yang pertama itu gambar cuaca apa? Yang kedua, berawan. Yang ketiga, yang keempat, oke sudah sama ya. Cerah, berawan, hujan, mendung. Sekarang silakan kalian menuliskan kegiatan manusia yang sesuai dengan cuaca tersebut. Ya, boleh. Nah, minimal 3. Ya, silakan. Ya, kita duduk bareng-bareng. Boleh. Jadi kegiatannya yang dilakukan ketika cuaca cerah boleh ini. Terus itu apa? Tuh ya. Ya, sudah. Boleh. Coba cari yang banyak. Kan banyak ini. Tuh, cerah. Lumayan bisa. Baik dia. Apa? Gambarnya apa? Oh, jadi oke ini adalah contoh yang untuk dibaca kira-kira apa? Oke, boleh. Pada kira-kira ada hal lain? Ayo. Ya, baiklah. Baik, masih ada dulu. Ya, ada. Oke. Oke, yang pertama. Sudah. Oke, ada yang ingin menambahkan mungkin? Kelompoknya Mbak Masa? Oke, terus main sepak bola boleh, beda boleh. Yang lainnya selain main ada? Nelayan berjualan ikan, suasana cerah. Sebelum dijual Mas, sebelum dijual siapa kan? Setelah mencari ikan, saya menjadikan asin. Dijemur. Nah berarti nelayan menjemur ikan, boleh ya? Nah nelayan menjual ikan itu nggak harus pas cuaca cerah, pas cuaca hujan di rumah yang di pasar. Tapi kalau menjemur kan harus pas cerah, ya Mas? Paham? Oke, ya. Makasih Mbak Nora. Dari kelompok cerah. Oke, saya kembali. Jadi ulang. Untuk kelompoknya Mbak Nora silakan. Dari kelompok mendung. Kemudian ke kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan selanjutnya hari ini untuk apa ya? Mengetahui kalian benar-benar paham belum? Coba kalian sekarang keluar diamati cuaca hari ini bagaimana. Keluarnya gantian aja dari kelompok hujan dulu. Silakan diamati luar cuaca di luar bagaimana. Yuk, keluar dilihat diamati. Berawan, mendung. Harinya terlihat enggak? Hah? Kayak mau hujan enggak? Benar sih? Mendung. Ya, boleh. Silakan. Ya, kembali lagi. Dulu rata untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Sekarang saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tadi. Ada beberapa jenis cuaca. Apa saja coba? Baik. Ada yang tahu sebelumnya cuaca itu apa pengertiannya?
Utara provinsi utara di wilayah Damaskus. Jauh sebentar ya, betul. Nah, cuaca itu akan berlangsung lama atau tidak? Jadi cuaca itu bisa cepat berganti ya, antara pagi, siang, sore, malam itu bisa berubah-ubah dengan cepat. Nah, kesimpulannya itu tadi ya, sudah bisa semuanya. Baik, kalau sudah, sekarang ingin tadi berarti kita kan sudah belajar tentang cuaca, latihan cuaca, terus kemudian kegiatan yang bisa dilaksanakan di cuaca tertentu. Misalnya cuaca cerah tadi bisa apa saja? Main di rumah ya, di lapangan. Terus bisa apa tadi Mas Bidai? Nelayan, menjemur ikan, menjemur padi. Boleh, membantu ibu menjemur pakaian yang basah. Boleh. Kemudian yang untuk cuaca hujan. Apa? Membantu ibu? Membantu ibu membuat rebus. Boleh. Ada yang lain? Oh, tadi akan senang karena sawahnya tidak kering. Jadi nanti ketika sudah turun hujan, terus sawahnya bisa diolah, dibajak. Kemudian nanti kalau dia sudah kering, Pak Dito kita. Terus ada yang lain lagi? Tadi ada yang memakai selimut atau baju hangat, ada tidak? Membuat yang baik. Ya, support ya, support ketika belajar itu kemudian ya. Makan pisang goreng, ya, makan pisang goreng. Ya, terus untuk yang cuaca mendung akan terjadi. Yuk, bermainnya di. Oh, boleh, membantu ibu makan juga, pintar. Ada hal yang lain? Bermain di dalam rumah. Oh, karena kita hujan itu mendung. Ya, boleh, bermain di dalam. Mengerjakan tugas juga boleh ya. Bermain terus. Ya. Terus satu lagi apa? Berawat. Orang berawat kan? Yang berawat apa saja? Kegiatan yang biasa adalah bermain sepak bola boleh di lapangan. Itu masih main sepeda. Les volley juga boleh. Ikut sekolah sepak bola. Nah, itu berkawan. Ya, oke, sudah ya. Berarti tadi sudah ada pengertian cuaca, jenis-jenis cuaca, dan kegiatan yang dilakukan pada cuaca tertentu. Baik, setelah itu Budi ingin menanyakan nih, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan? Bosan nggak? Berarti kita bisa naik atau? Seneng bro, harusnya tuh yang berkata. Oh iya, berarti kita masuk sedikit. Oke, baiklah. Pada intinya, berarti anak-anak di pembelajaran hari ini perasaannya adalah dari ini dong, orang kompak. Perasaan anak-anak pada pembelajaran atau pelajaran hari ini? Senang, senang nggak Laura? Senang, baik. Terima kasih untuk hari ini. Terus kemudian yang terakhir nanti Bu Lucy akan memberikan evaluasi atau penilaian. Silakan dibuka HP-nya. Semua sudah Bu Lucy saya ke grup kelas 3. Ya, silakan dibuka. Boleh? Ya. Silakan. Sudah pakai wifi? Wifi-nya yang lemot ya? Boleh, sekarang jangan pakai dulu. Enggak apa-apa, ini nilaimu, ini nilainya. Poinnya di atas ya, poinnya di atas. Masih ada lagi, tunggu lagi. Sudah selesai kok? Belum, tunggu dulu. Oh, tuh nambah lagi tuh nilainya. Pilih bonus aja itu, pilih bonus terserah nanti itu klik. Kalau ada pilih bonus yang bentuknya kayak gitu, kalian pilih salah satu aja. Nanti bisa dikurangi, bisa ditambah gitu. Nah, tinggal klik satu. Kalau beruntung nanti bisa dapat bagus. Belum selesai kayaknya itu. Nah, selesaikan dulu, pindah-pindahnya baru diklik. Kalau mau pegang, bisa diklik. Kalau masih tanda tanya dan bisa, nah ini nanti coba ketika habis diacak, nah ini speed 3 kali berarti kalian nanti dapat kesempatan speed 3 kali. Nah, saya nunggu dulu diacak dulu ya. Ya diacak dulu ya. Oh, masih bertiga. Iya, lemot. Baca bedanya. Yeay, dapat 2 kali kesempatan lumayan kalau kamu jawab betul nanti kamu dapat nilai double. Siap pertanyaan kenal. Yuk. Betul. Tuh poinnya ya. Tunggu dulu, nanti dapatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulidia Putri, CGP Angkatan 9 dari SD Banyu Urip, Kabupaten Bantul. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bersama saya saat ini ada Ibu Suyatmi selaku pengajar praktik saya, kemudian di samping saya ada Ibu Lucy selaku rekan guru yang kemarin melakukan observasi bersama saya. Baik, langsung saja di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Lucy. Selamat sore Bu Lucy. Baik, bagaimana keadaannya?
Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Jum bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. bisa sampai sini. Alhamdulillah ya Bu. Dengan harus bertanya beberapa kali akhirnya tadi Pakai ya Bu. mic dan masih bertanya GPS gunakan penduduk setempat. GPS gunakan penduduk setempat. Baik, izin untuk melakukan pewawancara gitu Bu. Ya, baik. Bu Lucy, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan kita mengulas dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu tujuannya mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, di mana dimulai dengan kemarin pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Baik, pertanyaan pertama Bu Lucy, bagaimana perasaan Bu Lucy kemarin setelah melakukan observasi bersama saya waktu di kelas kemarin? Alhamdulillah, overall baik ya. Ya. Insya Allah baik ya Bu. Insya Allah Ya. baik. Iya, Bu. Walaupun memang di awalnya agak grogi begitu karena memang ada yang menemani di kelas begitu. Jadi beberapa hari sebelumnya saya sudah menyiapkan, akan tetapi rasa deg-degan pasti masih ada nih Bu. Iya. Tapi akan tetapi alhamdulillah secara keseluruhan kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin berjalan lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu Lucy. Selanjutnya Bu Lucy, jadi bisa diceritakan lagi langkah-langkahnya sebelum sampai ke proses percakapan pasca observasi ini dan area pengembangan yang kemarin sudah kita diskusikan sebelumnya di pra observasi. Baik, untuk persiapannya yang jelas saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu saya susun sebelumnya, kemudian di actionnya itu saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya susun sebelumnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan itu saya laksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya susun di rencana pembelajaran. Terus kemudian area pengembangan yang saya kembangkan itu ada dua Ibu. Untuk yang pertama di pengetahuan. Jadi di pengetahuan ini alhamdulillah anak-anak dapat atau mendapatkan informasi ataupun ilmu tentang perubahan cuaca yang berkaitan dengan kegiatan manusia sehari-hari. Jadi nanti anak-anak itu tahu cuacanya seperti apa, kegiatan yang biasa dilaksanakan manusia ya, itu apa saja seperti itu. Kemudian untuk yang area keterampilan itu anak-anak itu dapat melakukan diskusi sesuai dengan Bu tadi modelnya model pembelajarannya kan based learning gitu. Nah itu anak-anak itu secara aktif berdiskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru yang berupa LKPD, kemudian mereka mendiskusikannya bersama, kemudian di akhir pembelajaran intinya itu anak-anak itu dapat mempresentasikan hasil diskusinya tersebut seperti itu. Jadi langkah-langkah, kalau boleh saya rangkum, langkah-langkahnya tadi dimulai dari perencanaan, kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan begitu. Untuk area pengembangannya dari pengetahuan dan dari keterampilan. Menurut Ibu bagaimana ketercapaian area pengembangan yang sudah kita rencanakan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu Lucy atau masih belum, atau seperti apa pendapat Bu Lucy? Baik, secara keseluruhan boleh dibilang sudah baik, lancar begitu Bu. Akan tetapi pastinya masih ada beberapa kekurangan seperti itu. Jadi untuk yang di keterampilan khususnya itu memang ada satu anak yang itu masih belum bisa untuk berdiskusi secara aktif dengan teman-temannya di dalam kelompok itu seperti itu. Jadi anak itu terlihat kurang begitu pede begitu Bu. Jadi lebih banyak ke diamnya saja seperti itu. Terlihatnya itu sebenarnya terlihat selalu diam ketika sudah diajaki ngobrol sama temannya untuk memecahkan masalah itu, dia hanya
senyum-senyum sama lihat temannya, entah itu karena ada gurunya sama ada yang mengobservasi Bu Yuli jadi nggak pede, atau memang karena apa ya namanya, informasi atau pengetahuannya terhadap materinya itu kurang begitu paham gitu, jadi bingung ketika ngomong apa tau kayak seperti itu. Jadi sebenarnya sudah berjalan, sudah sesuai harapan, tapi masih ada kekurangan gitu ya. Tetap masih ada, jadi tidak semua anak terus bisa aktif itu ternyata belum, masih ada. Itu utamanya satu anak yang masih belum bisa ikut bergabung aktif banget gitu, belum seperti itu. Karena kemarin juga salah satu area pengembangannya strategi yang diambil adalah student agency ini, student student active learning. Jadi anak-anak akhirnya diusahakan untuk aktif gitu ya Bu. Mereka bisa bersumbangsi, menyumbangkan apa idenya untuk menyelesaikan masalah itu, atau mencari-cari contoh kegiatan yang sesuai dengan perubahan cuaca khusus, maksudnya lebih khususnya kayak seperti itu nih Bu, karena memang materi kita seperti itu, jadi nanti anak-anak itu bisa mencari nih kegiatan yang ada di lingkungan mereka, atau bahkan mereka sendiri yang mengalaminya sesuai dengan materi itu, perubahan cuaca itu tadi. Oke Bu Lucy, selain tadi apakah ada kendala lain atau saat di pembelajaran itu hambatan mungkin yang Bu Lucy alami? Mungkin tadi kan dari keaktifan anak ya, satu anak ya, atau apakah ada yang lain? Insya Allah enggak, karena saya sudah melaksanakan pembelajarannya itu sesuai dengan yang saya rencanakan sebelumnya. Tapi ternyata di tengah-tengahnya itu yang saya temui, kendala yang saya temui itu gitu. Jadi memang belum semuanya bisa ikut aktif. Betul. Nah, kira-kira dari hal yang sudah terjadi itu adakah yang sudah Bu Lucy lakukan istilahnya untuk mengantisipasi supaya hal tersebut tidak berlarut-larut atau anak itu bisa aktif saat pembelajaran juga gitu Bu? Kemarin sebenarnya saya itu sudah istilahnya mendekati anaknya tuh, tak tanya kenapa kok diem aja, apa ada yang belum paham, istilahnya apa ya namanya Bu, namanya apa itu jadinya mengkonfirmasi mengkonfirmasi pemahaman dia, maksudnya anak tersebut terhadap materi yang diajarkan atau dipelajari pada pembelajaran tersebut, kayak seperti itu. Tetapi dia masih tetap senyum-senyum aja gitu kan. Nek urung dong, apa sing urung dong? Ayo boleh ditanyakan misalnya, atau belum punya ide yang lain dan lain sebagainya. Saya sudah mendekatinya dan saya juga sudah memotivasi, ayo kira-kira apa yang kamu alami ketika pas cuaca ini dan lain sebagainya, seperti itu. Saya sudah mendekatinya secara individu Bu, mendekati anaknya tersebut, memotivasi juga. Jadi nanti di akhirnya itu saya inginnya juga ada perubahan dari dianya ketika nggak pede itu, apa toh yang nggak buat kamu pede itu misalnya, kayak seperti itu kan, baru sama temennya kayak gitu, yuk silahkan di apa istilahnya diselesaikan, bisa dibantu dengan temennya juga, ayo temennya dibantu ketika nanti guru udah nggak pas di dekatnya, apakah masih masih nggak mau ngomong, masih diem aja kayak seperti itu. Jadi saya juga sudah istilahnya ngajai temennya untuk agar temennya itu ngajarin dia juga, seperti itu. Kemudian Bu, selanjutnya berarti apa yang akan Ibu laksanakan atau Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya, mungkin yang masih berhubungan dengan tadi area pengembangannya, yaitu keaktifan siswanya tadi Bu? Baik, rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran ini lagi ya, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin tapi nanti di materi yang berbeda, tapi nanti modelnya sama, model pembelajarannya. Nah nanti juga dengan problem based learning, nanti kita amati lagi nih anak ini sudah ada perubahan apa belum ketika besok akan dilaksanakan hal yang serupa seperti itu. Jadi saya akan merencanakan yang sama di materi yang berbeda, seperti itu. Untuk sementara itu planningnya saya ke depan seperti itu. Saya malah penasaran ini bagaimana nanti
penerapan ya setelah apa yang kita rencanakan tadi. Jadi nanti Bulusi mungkin lebih bisa efektif lagi di kelas gitu ya tadi Bulusi. Nanti lebih ngawe-ngawe lagi. Anaknya gimana nanti perkembangannya setelah saya juga istilahnya meminta teman yang lainnya untuk ngajarin, bukan ngajarin ya bu, namanya apa sih, ngajak ya ayolah kayak gitu misalnya, apakah karena kurang pedenya atau memang karena kurang pahamnya. Jadi nanti insya Allah dengan itu kan kita bisa tahu gitu. Ketika tidak hanya satu kali pertemuan saja, misalnya 2 atau 3 kali, kan akan terlihat oh ternyata mungkin karena ia benar-benar belum paham di materinya, atau memang karena dari pribadinya yang kurang pede itu kan. Ya, seperti itu. Oke, ya doakan semoga nanti apa yang kita rencanakan, yang Ibu Luci harapkan juga bisa sesuai dengan harapan Ibu Luci. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang kira-kira apa yang kita bicarakan ini bisa dipraktekkan gitu? Insya Allah habis lebaran saja kali ya. Habis lebaran. Jadi ada PTS ya sebagainya ya. Ya masih ini juga masih dalam proses PTS. Mungkin nanti akan saya susun rencananya lagi gitu dengan materi yang berbeda di insya Allah di setelah lebaran. Saya tunggu nanti informasi selanjutnya Bu. Ya, apa perkembangan di kelas Bulusi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kesediaannya Bulusi untuk kegiatan baik dari pra observasi maupun pasca observasi. Apapun yang tadi kita bahas semoga bisa menghasilkan yang terbaik untuk anak-anak didik kita nih Bu. Baik, selanjutnya saya meminta kepada Ibu Jun, Ibu Supriyatni untuk memberikan komentar terhadap proses percakapan pasca observasi kami tadi Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi percakapan pasca observasi dengan metode menggunakan prinsip-prinsip coaching yang sudah dilakukan oleh Widya Putri sebagai calon guru penggerak ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Jadi sudah mengikuti prinsip-prinsip coaching dan juga tidak terlepas dari alur ceritanya sudah kelihatan sekali. Jadi prinsip coaching mulai dari kemitraan, bahwa tujuan dari coaching ini untuk apa itu benar-benar memang berasal dari coaching. Jadi bukan yang coach itu tidak terus mendikte gitu ya. Dan selama percakapan coaching ini juga tidak didominasi oleh coachnya, tetapi coach betul-betul menggali apa ide-ide, gagasan-gagasan, juga hambatan yang dialami oleh coach, juga solusinya itu benar-benar muncul sendiri dari diri coach. Jadi itulah yang diharapkan dari percakapan coaching. Kemudian dalam prinsip coaching juga untuk menggali proses kreatif ini, CGP dalam hal ini Bu Puput sudah sudah untuk keterampilan yang menggali proses kreatif ini tadi Bu Puput juga sudah sangat baik. Jadi Bu Puput menjadi pendengar yang baik, kemudian merangkum apa yang dikemukakan oleh Bu Lucy, kemudian beliau juga mengulang kata-kata yang penting. Jadi untuk menekankan kembali dan ini sifatnya juga menggali dari ide-ide dari coaching. Kemudian pertanyaan, jadi karena Bu Puput itu menjadi pendengar yang baik, jadi pertanyaan yang diajukan kepada coaching adalah memang betul-betul pertanyaan yang menggali begitu ya. Kemudian di akhir itu coaching itu bisa mengemukakan permasalahan yang dihadapi, juga solusi-solusi yang akan ditempuh itu memang betul-betul berasal dari coach. Jadi bukan terus coachnya itu memberikan solusi atau memaksakan kehendak harus begini begitu, tetapi memang betul-betul dari idenya coach yang bisa keluar karena memakai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi. Jadi saya rasa itu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching apa yang sudah dilakukan oleh Bu Puput sebagai CGP pada hari ini. Demikian, semoga kedepannya ini bisa terus dikembangkan dan juga diterapkan baik dengan mereka sejawat maupun dengan
siswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bu Jun atas bimbingan, arahan, serta komentarnya terhadap proses percakapan pasca observasi kami. Oke, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Jun, kepada Bu Lucy atas kesediaannya untuk melakukan kegiatan coaching ini, baik mulai dari pra observasi, saat observasi maupun pasca observasi. Harapannya ini nanti berdampak untuk memenuhi kebutuhan murid ke depannya. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kegiatan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Bu Jun.